Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Biotalk, di mana kita ngobrolin sains dari dapur hingga laboratorium. Aku Alfi sebagai host, dan hari ini kita punya topik yang bisa dibilang asam tapi asik, yang biasanya kita kenal dengan sebutan fermentasi. Nah, yang seru di sini kita nggak akan cuma bahas makanan fermentasi yang ada di Indonesia aja, tapi kita bakal jalan-jalan virtual ke Sudan juga untuk membahas makanan fermentasi yang ada di sana. Baik, di sini aku nggak sendirian karena aku sudah ditemani dengan 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Keisha, mahasiswi bioteknologi. Halo semuanya. Dan ada Zia, mahasiswi bioteknologi juga. Hai semuanya. Dan yang terakhir ada Elsuna. Dia ini adalah mahasiswi internasional jurusan bioteknologi yang datang dari Sudan. Halo semua. Oke, baik. Jadi pertama kita bakal tanya tentang dasar yang akan kita bahas dulu, yaitu apa sih fermentasi dalam bioteknologi itu. Jadi dari Keisha, apakah bisa dijelaskan apa kaitan fermentasi dengan bioteknologi? Boleh banget. Jadi fermentasi itu kan proses alami ya yang melibatkan mikroorganisme seperti algi atau bakteri untuk mengubah sebuah bahan pangan. Dan jika bioteknologi itu sendiri, itu kan ilmu yang memanfaatkan mikroba, bahkan kadang juga direkayasa untuk menghasilkan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih awet. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu contohnya seperti tempe. Nah, jadi tempe ini itu kan dari kedelai yang difermentasi dengan jamur Rhizopus oligosporus. Dan ini juga termasuk bioteknologi tradisional yang luar biasa dan udah lama juga dipakai di Indonesia begitu. Oke, baik, menarik ya teman-teman. Jadi sebagaimana kita tahu, makanan kita sehari-hari itu tempe, yaitu makanan fermentasi kedelai oleh jamur Rhizopus oligosporus. Nah, jadi sekarang kita bakal pergi ke Sudan untuk bertanya, ya, apakah makanan fermentasi di sana? Oke, kepada Elsima, apakah ada makanan fermentasi khas dari Sudan? Iya, di Sudan kami punya kisra, itu roti tipis dari tepung sorghum yang difermentasi dulu. Rasanya asam sedikit dan bisa tahan lama tanpa pengawet di cuaca panas. Fermentasi membantu tubuh mencerna lebih baik karena kita makan banyak biji-bijinya. Oke, jadi kalau di Indonesia kita punya tempe, jadi di Sudan ini ada makanan fermentasi yang namanya kisra, yaitu tepung sorghum yang difermentasi. Baik, jadi tempe dan kisra ini adalah sama-sama hasil fermentasi, tapi dari bahan yang berbeda. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Zia, apakah menurut Zia prosesnya ini mirip? Secara prinsip sih mirip karena sama-sama menggunakan mikroorganisme. Tapi mikroorganisme yang digunakan itu berbeda ya tentu. Kalau yang tempe itu menggunakan jamur, kalau yang kisra itu menggunakan bakteri asam laktat. Nah, perbedaan ini kan menggunakan mikroba lokal. Jadi perbedaan ini menjadi makanan unik tradisional di berbagai negara gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Nah, sekarang kalau dari Elsima sendiri, setelah apa yang dipaparkan oleh Zia, apakah proses dari pembuatan kisra ini mirip dengan pembuatan tempe? Ya, proses fermentasi sama, tapi mikroorganisme beda. Yang digunakan dalam kisra itu bakteri asam laktat yang dari yogurt. Proses fermentasi sama, tapi bahan-bahan beda. Di kisra digunakan yogurt seperti sumber bakteri asam laktat. Tapi proses fermentasi iya sama, tapi beda mikroorganisme. Oke, baik. Oke teman-teman, jadi sebenarnya tempe dan kisra ini secara prinsip pembuatannya mirip, hanya dengan bahan yang berbeda. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal mikroba lokal, kita bakal bertanya apakah di Indonesia dan Sudan sudah ada riset tentang ini?
Untuk di Indonesia sendiri sudah ada beberapa sih, banyak juga. Nah itu salah satunya mengembangkan mikroba dari makanan tradisional untuk dijadikan starter fermentasi gitu. Misalnya sebagai bikin starter tempe yang instan dan higienis. Jadi supaya proses pembuatan tempe ini jadi lebih cepat dan kualitasnya juga lebih bagus gitu. Di Sudan juga berkembang. Kami meneliti bakteri asam laktat untuk memperkaya gizi makanan bayi dan daerah rawan gizi juga. Oke, baik, keren banget ya teman-teman. Jadi sekarang sudah banyak riset yang meneliti tentang makanan fermentasi ini. Jadi fermentasi bukan hanya soal rasa, tapi juga teknologi penyelamat pangan, bukan begitu ya Zia? Iya betul. Jadi fermentasi ini bisa meningkatkan ketahanan pangan, terus meningkatkan gizi, tentunya juga mengurangi limbah ya, karena ini menggunakan bakteri yang ekonomis. Terus juga bahkan sekarang bioteknologi modern seperti metagenomik itu dipakai untuk memetakan mikrobia yang digunakan untuk produk makanan fermentasi. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Ternyata sekarang sudah banyak riset dan teknologi sudah maju tentang makanan-makanan fermentasi. Dan yang terakhir kita akan bertanya tentang apa sih tantangan terbesar dalam mengembangkan fermentasi yang berbasis bioteknologi ini. Oke ya, untuk di Indonesia sendiri itu ada ya tantangannya pastinya, yaitu soal standar dan pengetahuan masyarakat. Jadi masih banyak produsen kecil atau rumahan itu yang belum mengerti pentingnya kebersihan dan menjaga kualitas produk itu sendiri gitu. Di Sudan juga tantangannya akses teknologi. Tapi sekarang mulai banyak kerja sama internasional, jadi kita optimis. Untuk tantangan globalnya sendiri itu merupakan tetap menjaga identitas budaya inovasi teknologi. Jangan sampai makanan tradisional di setiap negara itu tuh kehilangan jati dirinya. Karena banyak orang sekarang tuh yang memodernisasikan makanan tradisional. Oke, jadi dari sini banyak banget insight yang kita dapat ya teman-teman. Jadi dari tadi kita membahas tempe sampai kita membahas kisra yang ada di Sudan, dari jamur sampai bakteri, semuanya ternyata erat dengan sains dan teknologi. Jadi seru banget kita ngobrolin tentang makanan yang secara nggak sadar itu adalah hasil kerja dari mikroorganisme. Fermentasi bukan hanya soal rasa, tapi juga soal sains, kesehatan, dan budaya. Jadi di balik tempe atau kisra ini ada mikroba yang bekerja keras. Jadi tadi kita bisa tahu dari Elsima, kita dapat insight kalau di Sudan ternyata ada makanan fermentasi, dan juga di Indonesia kita punya makanan fermentasi juga. Nah, terima kasih untuk para narasumber, Keisha, Zia, dan Elsima atas insight-insight yang disampaikan hari ini. Jadi sekian dari kita untuk teman-teman semua. Semoga apa yang kita paparkan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang produk makanan fermentasi tradisional dari negara Indonesia maupun dari negara Sudan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami. Salam sehat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine.